Ya, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan orang dewasa saja, tapi juga pada anak-anak. Jika dibiarkan, tentu saja dikhawatirkan ini akan berdampak pada tumbuh kembang sang anak, baik secara fisik maupun psikis. Telah hadir di studio bersama saya Dr. Andreas, dokter spesialis anak, dan topik ini juga penting untuk kita bahas karena ini dalam rangka Hari Anak Sedunia ya pada tanggal 20 November. Tapi seharusnya setiap hari itu ya kita fokus terhadap anak-anak karena Iya, anak-anak betul. bukan saja merupakan masa depan kita, tapi betul-betul apa yang kita lakukan sekarang ini bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan psikologis anak-anak di masa depan. Dan sekarang dengan semua orang tuanya work from home, anak-anaknya school from home, Ya, semua pakai gadget online, ya, keluar yang biasanya main ketemu dengan teman, ya, bercengkrama dengan teman-temannya di sekolah, pasti ada dampak negatifnya terhadap jelas pasti ada. pertumbuhan anak. Betul. Jadi yang paling terdampak saat ini dengan kondisi seperti ini adalah memang psikologi anak gitu. Jadi anak-anak kita tahu bahwa memang mereka hobinya main. Hari-harinya dipenuhi dengan bermain. Jadi masa pandemi ini adalah membuat mereka sangat amat kehilangan waktu bermain mereka. Jadi ya pasti dampaknya sangat amat besar dari tumbuh kembangnya yang ternyata main itu adalah stimulasi anak untuk bertumbuh dan berkembang secara fisik. Jadi fisik motoriknya, bahasanya, psikososialnya, sama bahasanya itu ternyata dari bermainnya mereka. Nah itu kehilangan di saat seperti ini. Itu Nah, dia. kalau terus-menerus ini kan sudah sejak bulan Maret ya, Iya setelah betul. April ya ini berlangsung dan kita tidak tahu Ya, kapan ini akan berhenti karena ya, vaksinnya juga masih belum jelas. Ini belum. kalau dibiarkan, apa dampak jangka panjangnya terhadap pertumbuhan seorang anak? Jadi dampak jangka panjang jelas. Tumbuh kembang anak yang pasti karena tadi kurangnya stimulasi, jelas pertumbuhan dan perkembangan anak pasti ada beberapa Karena yang bermain itu merupakan keharusan ya keharusan. bagi Itu semua keharusan anak. dan haknya anak untuk mendapatkan waktu bermain gitu. Nah, yang paling pertama tadi dampak jangka panjangnya yang pertama psikologinya jelas pasti terganggu. Anak yang biasanya main jadi tidak bermain, jadi anak tidak bahagia. Yang kedua anak mudah stres. Nah, kalau anak stres ini jangka panjangnya adalah tantrum. Yang paling sering muncul itu adalah tantrum. Jadi ada sesuatu gangguan perilaku yang dia tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Karena apa? Kebosanannya dia. Yang ketiga, anak-anak jadi main sama gadget tadi yang seperti Mbak Desi bilang bahwa gadget mania gitu. Jadi dia main gadget, nonton segala macam online yang ternyata efek jangka panjangnya bisa kegangguan bisa fisiknya kayak misalnya obesitas seperti itu. Akhirnya dampaknya makin luas lagi yang Iya, harus kita hadapi ke iya, depannya. ini sangat disesalkan Ya, karena sampai saat ini saja tanpa COVID, ketergantungan terhadap gadget, ya, ketergantungan terhadap internet itu kan sudah semakin meningkat betul. dan memang ketergantungan ini sudah disebut sebagai penyakit malahan, ya, Ya, kecanduan. betul, Nah, betul. ini ditambah lagi bukan saja bermain tapi sekolah pakai Gadget. internet, pakai gadget, tapi juga berkomunikasi dengan teman dan Ya. saudara itu juga pakai gadget. Sudah kelihatan belum ini perubahan perilaku anak-anak yang lahir dengan teknologinya itu Hmm. merupakan bagian dari dirinya? Jadi kita bilang sekarang ini masa-masa hidup sama teknologi. Tapi dampak negatifnya itu sekarang yang terkenal kita bilang sih sedentary lifestyle. Jadi karena anak sudah dibekali sama gadget di rumah, jadi anak-anak cenderung untuk duduk tuh. Jadi dia duduk dengan tenang, menikmati dengan gadgetnya segala tontonan yang ada, akhirnya anak malas untuk bergerak. Nah ini dia yang akhirnya ternyata dampaknya fisiklinya anaknya Ya, jadi makan, bisa obesitas. obesitas. Nah obesitas sendiri nanti sering menimbulkan dampak jangka panjang yang luar biasa seperti gula, penyakit gula. Ternyata penyakit gula bukan cuma punya orang dewasa, pada anak-anak pun sering muncul karena tadi kehidupannya itu ternyata menganut sedentary lifestyle. Nah, jangka panjang berikutnya lagi ya tadi itu, tantrum. Jadi dia tidak bisa mengontrol dan ini udah sangat amat kelihatan. Kenapa? Beberapa pasien pasti datang gitu ke kita, dokter anak gitu. Dok, anak saya ini apa ya, nggak bisa ngontrol, jadi ketemu orang takut gitu, jadi emosinya meluap dan jatuhnya kayak apa-apa harus diikutin, apa-apa harus diikutin. Nah ini yang Atau ternyata kalau gadgetnya diambil bahkan bisa marah. jadi marah Iya dan betul, jadi dia nggak bisa mengontrol emosi dan tidak tahu. Nah ini yang ternyata akhirnya bisa menimbulkan tadi tantrum ini adalah nanti
gangguan perilaku dan emosi dari seorang anak. Nah, satu lagi yang ini merupakan suatu tren ya, Iya. yaitu mental health ya. Iya, mental health. Kesehatan mental dan terjadinya lebih banyak depression. Ya, benar, depresi Ini Dokter anak. Andreas, Betul. ini semakin mudah juga karena bullying kan paling Ya, sering lewat benar. sosmed misalnya Betul, atau betul. lewat online dan lain sebagainya. Betul. Ini apa yang Dokter Andreas lihat fenomena ini? Jadi yang memang mengkhawatirkan? fenomena sekarang ini luar biasa ya, saringannya memang agak kurang gitu. Jadi ditambah di kondisi pandemi ini bahwa si anak ini kadang memang punya waktu banyak bersama orang tua, tapi kadang waktu orang tua ini terpakai untuk mengerjakan pekerjaannya. Sehingga controllingnya dia terhadap penggunaan gadget ini tidak berhasil dengan baik. Sementara kita tahu screen time ini harus kita kurangin. Ternyata nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Tadi efeknya itu mentally health-nya jelek sekali. Kenapa? Dia karena cuma ngelihat satu gadget dia marah. Dia suka. Di situ kan kita nggak tahu dia asal pencet yang mana. Jadi kita nggak bisa controlling. Nah ini dia yang ternyata akhirnya bikin depresi. Kenapa? Dia ngelihat anak di TV atau di channel marah-marah. Jadi dia kalau mau minta sesuatu harus marah. Kalau nggak dilakukan atau nggak diberikan dia marah sama orang tuanya. Nah ini akhirnya ternyata berdampak sangat amat jelek sekali. Dan sekolah online ini kan kita ketahui ya, Ya. kalau anak sekolah itu Ya. kan bukan hanya duduk manis mendengarkan Betul. dan menyerap pelajarannya Ya. yang penting, tapi bersosialisasinya Betul, itu, betul. berteman dan Betul. juga berinteraksi, melakukan istilahnya negosiasi Ya. satu sama lain, belajar berantem dan Betul. belajar juga untuk berdamai. Ya. Ini kalau kita menciptakan satu generasi yang tidak paham, Ya. ya tidak resilient Ya. terhadap hal ini, seperti apa nanti kira-kira Ya, generasi ketika kita mereka ini, sudah dewasa? ya generasi yang kita harapkan sebenarnya nggak seperti itu. Jadi generasi yang bahagia artinya apa? Waktu kecilnya terpenuhi lah waktu bermainnya. Jadi belajarnya mereka itu dari bermain, bukan dari cuman mengerjakan tugas PR dari sekolah gitu, tapi bermain. Jadi ya kalau kita terus lakukan seperti ini tanpa kita mengadaptasi gimana nih untuk mengatasinya dengan bermain ini, ya Indonesia kehilangan bibit-bibit masa depan yang luar biasa yang akhirnya nanti ternyata nggak tahan banting tadi gitu, nggak siap nih untuk menghadapi era globalisasi yang makin lama makin hebat gitu. Iya. Ternyata karena mentalnya memang tidak terbentuk dengan baik waktu kecilnya. Iya, kita break sebentar ya, Dokter Andreas. Ya. Tapi memang ini masa-masa menantang ya, Betul sekali. untuk semua keluarga, apalagi Ya. yang punya anak, karena ya anak-anak itu memiliki kebutuhan yang sangat unik dan masa tumbuh kembangnya ini juga terbatas. Jadi kalau tidak dipenuhi, ini pasti akan ada dampaknya dan efek negatifnya jangka panjang. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi.